Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun fil mu'akhati baina ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang mu'akhot. Mu'akhot itu persaudaraan angkat, bukan saudara nasab, tapi saudara angkat, dan tidak menyebabkan menjadi saling mewarisi. Kenapa ada mu'akhot? Karena para sahabat sebagiannya masih lemah. Maka sahabat yang masih lemah itu harus ditanggung oleh para sahabat yang sudah cukup kuat, sudah cukup mapan. Sunnah mu'akhot ini setahu saya belum ada lagi di tengah-tengah umat Islam, kecuali yang mirip-mirip, dan itu inisiatif masing-masing. Tapi kalau diprogram oleh negara kayak di sini oleh Nabi SAW, itu belum ada. Atau mungkin ada di sebagian ormas, tapi saya nggak tahu. Yang mirip-mirip mendekati paling Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu budaya kesetiakawanan sosial jamiahnya sudah sangat tinggi, lebih tinggi dari ormas manapun. Maka dari itu melesat ya perkembangannya sebagaimana dulu zaman Nabi. Melesat itu karena ada budaya mu'akhot. Yang ini di kita nyaris tidak ada ya. Ada orang per orang pun ripuh ting loba ting mu'akhot keunana gitu. Di Muhammadiyah itu sudah otomatis kalau ada orang kaya itu menanggung orang miskin, apalagi jika itu kakaknya, adiknya. Di kita boro-boro ka batur ka dulur sorangan oge api-api teu apal. Tong pake mic. Sok nyasar ka dia. Tuh. Ya surna ya sur saya. Dan ini harus jadi prinsip kita ya. Kalau kita sekarang belum mapan, minimal ini diajarkan ke anak-anak kita, ke cucu kita ya. Dan kita amalkan dalam bentuk minimal ya. Dalam bentuk minimal kita praktikkan, senanglah kita membantu minimal keluarga ya, bagusnya dengan tetangga dan sebagainya. Saya pribadi sering menekankan ke para santri. Saya punya anak 3 yang sekolah, tapi yang saya bayar ada 10 ya. Saya memberikan nafkah ke istri sekian, tapi saya memberikan nafkah di luar istri saya sama sekian, bahkan lebih besar ya. Lain dek pamer, tapi ini dalam rangka menanamkan itu ya. Menanamkan betapa mu'akhot ini
sesuatu yang harus kita jalankan. Yang tadi saya sebutkan, ini bukan saya saja, orang yang seperti saya, setahu saya udah banyak. Di Persis termasuk sudah banyak. Ripuh gitu. Ripuh teh nya kulantaran yang sadarnya beberapa orang ditanggungkeunna loba gitu. Ari nu lainnya gitu, karena belum ada kesadaran. Di kita harus diakui lagu Roma Irama nu dipake, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Jadi ketika seseorang naik status sosialnya, dia malah bangga dengan kekayaannya, tambah terus bari lanceuk adina ge taripuh gitu. Ya, enggak dibantu. Aya dibantu nya kitu teorina teori anak jalanan, teori anak yatim asal mere gitu. Asal mere jajan, asal mun aya buka bersama bareng anak yatim, usapan, enggak usah gitu. Padahal yang selalu ditekankan oleh Al-Qur'an itu wala yahuddu ala ta'amil miskin wala tahadduna ala ta'amil miskin. Makan ai makan moal poe lain sasakalieun ya. Kita alhamdulillah hidup di tengah-tengah masyarakat perkotaan, tapi danu di komplek kita juga sakura da anggur tukang nama masyarakat perkampungan. Komplek di Jakarta nya sok tinggal di dalam sinetron oge mewah tukang nama anggur we perkampungan gitu. Dan kita tahu tatangga-tatangga urang pan standar kebahagiaan teh asal ka beli beas geus tenang nyakeun we da geus kumaha aya urang mah pan kuduna teh asal bisa dikir tenang, tapi da memang kenyataan tuh dek dikir kumaha biasan boga mah gitu. Dan itu menunjukkan bahwa di tengah-tengah kita ya masyarakat jang meuli beas ge aya keneh anu susah, jadi asa diudag-udag gitu. Kabuli mual gitu. Nah ini yang tadi saya singgung di Muhammadiyah ini sudah relatif bagus ya. Tinggal yo jogo karyan lah, kita yang tahunya jogo karyan ya. Jogo karyan itu orang-orang Muhammadiyah ya. Nah memang teu ditembongkeun Muhammadiyah nah tah jiga kitu. Jadi masjid teh lain nyarekan ngungkul naon tara ka masjid, kunaon tara salat berjamaah, lain eta unggul, tapi masjid juga peduli memberi. Minimal ka jamaahna, bagusnya ke masyarakat. Dan itu di mana danana? Danana ti jamaah kene. Eta boga perusahaan. Jadi saya dapat cerita tokoh-tokoh Muhammadiyah itulah mendatang ke daerah. Lain nu bingung teh daerahna pan urang mah dek monang teh bingung mere sabaraha gitu kan. Ustad ieu wah teu kudu mere gede ban gitu. Kalau warga Muhammadiyah didatangan ku tokohna teh teu bingung mere sabaraha, justru ngarep-ngarep dek mere sabaraha gitu. Kan beda jauh kan. Lamun datang aya ningali bangunan can anggeus Amin Rais Padin Samsudin. Padin Samsudin karena jadi ketua ranting deh nya, ketua jamaah adil mun diurang gitu. Aktif lagi. Telepon teh nya. Pak Haji anu misalkan atau perusahaan anu ini ada madrasah Muhammadiyah, ada sekolah Muhammadiyah yang gini. Abdi ge hayang gitu dengan nelpon ka saha. Mun aya telepon geureun mah telepon gitu. Tapi aya hiji dua mah nya nu ditelepon ngan nya kitu. Ai meneng ting mentapan ulah cek Nabi oge. Ya, jangan sampai kita memaksa orang agnia mengeluarkan terus hartanya sampai dia kelelahan, jadi terido gitu. Nya da ikhlas ya dipaksakeun deui mah kan. Mas kita kan enggak tahu gitu. Nya syukur-syukur anu agniana teh geus soleh pisan mun atoh anu geus soleh pisan mah dipentaan teh. Tapi kan kadarnya beda-beda ya.
Nah, ini mu'akhad itu menanggung segala-galanya. Rumah, pekerjaan, sampai makan. Orang kan karak makan unggul, meureun karak biasa sekolahna unggul, belum rumahnya, belum pekerjaannya. Jadi mu'akhad itu ini seorang yang mapan harus menanggung saudaranya, bukan saudara senasab. Apanya? Rumahnya. Karena kan kebanyakan di zaman Nabi mu'alaf di Makkah orang-orang tertindas kan, du'afa. Lalu ketika di Madinah sekelas Abu Bakar pun dan Nabi pun miskin lagi kan. Urang ayeuna pindah ka mana wae duit mah aya dina ATM. Kalau dulu yang namanya hijrah da moal mungkin babawaan loba atuh kapanggih atuh katewa. Pan hijrah teh susulumputan Nabi oge. Ya. Jadi datang ke Badar itu miskin lagi, enggak punya rumah lagi, enggak punya pekerjaan lagi. Maka dengan mu'akhad itu kalau saya sebagai orang Ansor nama tak disebut Ansor teh. Ansor teh nunulungan sagala-galana. Ya. Bukan hanya menolong dari segi agama, menolong rumahnya, menolong makannya, pekerjaannya, semuanya. Makanya disebut Ansor, langsung tuh pujian gelar. Ya. Kultur filantropi di Barat sudah bagus, tapi belum ada yang sebagus kaum Ansor. Ya. Mu'akhad, Muhajirin dan Ansor. Ya. Yang tadi saya singgung Muhammadiyah itu karasa aku kader-kader Persis anu bersinggungan mau di Jogja. Ini pikir kayak kader Persis, saya cendala muntisin abis teh pindah anggota teh ke Muhammadiyah. Kenapa? Ya karena begitu. Ya, saling menanggung itu terasa. Jadi lamun misalkan ieu sakola Muhammadiyah betul buat warga Muhammadiyah itu. Sok anu teu mampu tong nepikeun ka teh sakola gitu. Dan tapi bukan berarti jadi sakola negeri, enggak. Nah, ini agniana itu membantu biaya operasional sekolah dan tiba heula oge nu ngaranna sakola mah tidak dibebankan ke fakir miskin, tanggung jawab negara atau orang-orang kaya. Dan ini yang sering saya sampaikan ke orang tua santri, nyawayahna we anu cukup anu beunghar nya mun bisa mah dileuwihan. Yang tidak mampu sok we sakola ngan samampu-mampu mayar da urang teu boga duit ti mana. Lamun teu mayar eta mah lain minta keringanan ka abdi ka Allah we da abdi kitu apal bapak jeung ibu teh mampu atawa henteu. Soalna da nyolok mata buncelik ai ka pasantren can beres ai taeun nya hajat bisa gitu ai hajat jeung nanggap dangdutna segala. Nah itu di kita memang kadang ada anomali begitu ya. Kuduna itu mampu nyatu mampu we gitu. Nah ini mu'akhad yang dilakukan oleh Nabi di tengah-tengah para sahabat yang tadi saya sebutkan, susah cari padanannya. Minimal urang teh pantong kaboro maktan indallah antaqulu ma la taf'alunnya, urang diajar ieu hadis tapi ngan ngomong we unggul wacana tidak ada aksi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha baina Abi Ubaidah bin al-Jarrah wa baina Abi Thalhah. Nah, Rasulullah memuakhadkan Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan Abu Thalhah. Abu Thalhah ini bapak tiri Anas bin Malik, petani kaya, petani kurma. Ya. Kalau Abu Ubaidah dari Muhajirin. Saya pernah bahas dulu di Al-Furqan ya, bab mu'akhad. Abu Bakar dengan Mis'ar, Umar dengan Itban bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' ya. Bahkan Sa'ad bin Ar-Rabi' vulgar. Saya kebun kurmanya paling banyak, silahkan setengahnya buat kamu. Istri saya punya 2, silahkan pilih yang kamu paling suka mana. Nanti saya ceraikan, udah habis masa idahnya, silahkan nikah sama kamu. Ternyata pulgar nanti cing atau pemajikan otong dibagi 2 teh. Dan Nabi tegur. Dan memberi ke Muhajirin pun Nabi tolak, jangan.
Penyakit orang miskin lamun geus dibere kieu tah nya. Maka kata Nabi, yakfunanal maunah. Nah riwayat lain di sini enggak ada. Wa na'malu lahum. Orang muhajirin bekerja di kaum Ansor dan orang Ansor menanggung makan orang muhajirin. Wa yuqsimunana fis samarat. Lalu nanti ketika panen bagi dua. Ta ieu nu islami teh. Urang pan ayeuna lamun teu kapitalis sosialis nya, ekstrim duanana oge. Apa kapitalis itu? Kalau Telkom dapat laba gede, saha nu meunang labana? Pemegang saham. Ai pemegang saham gawe teu di Telkom henteu. Jadi kenapa mun aya untung nu boga teh pemegang saham, pemegang modal teh karena kapital. Maka ideologina kapitalisme. Perusahaannya, perusahaan Erick Thohir taloba untung. Saha nu meunang untungna? Bukan karyawan. Karyawan mah angor we diperas UMR. Bari loba dianjuk nya ku BUMN subkon rame pan dina rapat DPR oge. Jalan tol di mana-mana jelek-jelek teh si orang loba dianjuk. Kena dituntut ke pengadilan gara-gara teu dibayar-bayar gitu. Kalau Nabi ya dengan kebun kurma ini, contoh kalau saya punya perusahaan, karyawan saya bekerja, lalu saya kasih upah seukuran cukup makan harian. Nah, ketika nanti tutup buku, ada untung yang untung itu bukan untuk saya saja, tapi berbagi dengan buruh. Aya teh perusahaan aya memboga untung bagikeun jeung buruhna eueuh. Kapitalis. Bahkan punten teu mustahil oge perusahaan-perusahaan bogana orang-orang Islam. Apakah ketika dapat untung gede pan sok diumumkeunnya aya mah aya Detik Finance nu karar itu. Laba perusahaan sekian triliun, menang teu karyawanna? Henteu. Anggur aya untung mah ngabaroga duit, nu kadang teu dengan gararawe. Nah, Nabi itu enggak begitu, ya. Nanti ketika panen bagi dua. Buat buruh ada, buat pemilik kebun kurmanya ada. Tayyib mu'akhad. Teu langsung dikasih dibagi dua karena orang miskin itu kaya mendadak gering. Ya, orang miskin kayak mendadak gering naon, gering mental. Makanya banyak ya kata Ustadz Ajat pensiunan Bio Farma banyak yang 3S, stres, stroke, stop, non stop teh maut. Menang pesangon rata-rata 1 miliar. Biasa hirup meunah, ayeuna meunang duit gede pisan. Teu bisa kumaha beak we cenah. Karena tidak terbiasa dengan pola kerja. Nah, Nabi enggak mau orang-orang muhajirin yang baru datang ke Madinah tiba-tiba jual menang kebun kurma. Wah, bahaya tuh. Mereka harus bekerja dari nol. Harus bekerja. Abraham bin Auf pun begitu. Ketika kata Sa'ad bin Ar-Rabi ini, kebun saya banyak, kata Abraham bin Auf, tunjukkan saja saya jalan ke pasar kemana. Ya, jadi memulai dari nol lagi harus begitu. Ya, kalau tidak begitu, tangkena jika perusahaan diurang. Asal anakna tepatkeun di lur, anakna tepatkeun di lur. Jadi tidak mengerti kesusahan yang ada di bawah. Beda jeung kultur rata-rata perusahaan di Jepang, ya, perusahaan di Cina, kunaon kultur perusahaannya bagus. Lantaran lamun aya anak owner teh kudu tihana pula. Kakara menang naik. Mun siga di Inggris mah jika Pangeran Williams itu jadi prajurit itulah tuh wajib. Semua kerajaan Inggris itu anggotanya wajib militer tihana pula. Gitu. Kakara kaluhur. Jadi biar tahu bagaimana susahnya menjadi prajurit
dibawa. Yang ajan kadang aya nu berhasil ya henteu. Nah, ini model muakhad ya pada zaman Nabi, termasuk juga ini dalam ibadah seperti Salman dengan Abu Darda. Salman pernah kita bahas kan, datang ke rumah Abu Darda, ada Ummu Darda teu dangdan. Abu Darda ada. Kenapa kamu nggak dandan tuh? Jadi berani mengoreksi. Aneh sahabat Nabi mah ke istri yang suaminya ada teu dangdan. Mun ayeuna mah aneh mun dangdan. Dek ka mana? Meninggali pabajikan dangdan langsung katanya bade ka mana? Saking utara dangdan di imah. Dangdan teh jang batur teh cek Mang Ibing katanya terkenal ceramahna. Ibu-ibu akhir zaman tere kiamat dangdan teh jang batur jang salaki, jang salaki mah beak ka bagian kesangna we jeung bauna aja. Jadi Salman menegur Ummu Darda, kenapa kamu nggak dangdan ada suami? Saudara kamu nggak butuh dunia. Dia tiap hari saum, tiap malam sholat. Iraha cenah Noel abdina, paduli dangdan, teu dangdan oge cenah moal ditoel gitu. Maka kan datang Salman, disuguhan ku Abu Darda kata Salman, saya tidak akan makan sampai kamu buka. Saya saum, ada batul buka cenah. Kapaksa buka. Bada Isya dek sholat dibetot ku Salman, sare heula. Ini muakhad sahabat. Jadi sampai ke ibadah dipariksa gitu, dulur teh kumaha ibadahnya. Sampai kan Abu Darda datang ke Nabi, cek Nabi sodako Salman, yang benar Salman. Inna li badanika alaika haqqan wa inna li rabbika alaika haqqan wa inna li zaujika alaika haqqan wa inna li zaudika alaika haqqan. Badan kamu punya hak, Allah punya hak, istri kamu punya hak, tamu kamu punya hak. Atuh puasa umal poe, peuting mal poe mah karunya istri tara ditoel. Ya. Karunya nanti ada tamu, unggal aya tamu teh ngopi sorangan we ada nu boga imahna puasa wae. Ada abdi mah kan bae da tara aya tamu. Jadi Nabi membenarkan Salman dan itu dalam konteks muakhad. Kemudian an Asimin al-Ahwal qala qila li Anas bin Malik, ditanyakan kepada Anas bin Malik, balaghaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hilfa fil Islam. Apakah benar telah sampai kepada Anda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada sumpah dalam Islam. Maksudnya dulu di jahiliyah ada sumpah. Ketika disumpah maka dia bagian dari suku Quraisy. Seperti yang pernah kita bahas Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahasia perang Fatu Makkah ya. Pernah saya tulis, pernah kita bahas juga di sini di Bulletin At-Taubah pernah saya tulis. Itu kan dia mengatakan kalau Anda Abu Bakar, Umar di sana keluarganya, ada keluarganya lagi. Kalau saya nggak ada kan saya cuma halifat. Saya mah cuma disumpah sebagai bagian dari orang Quraisy. Sumpah teh mah naturalisasi. Nya si Elkan Bagot pan sumpah jadi warga Indonesia. Padahal teh pernah hidup di Indonesia. Jika si Irfan Bahdim baheula bahasa Indonesia teu bisa. Jadi warga Indonesia gara-gara disumpah. Nah, ada enggak sumpah yang begitu dalam Islam yang kemudian dia jadi bagian dari kita, jadi bagian warga Indonesia, jadi bagian warga Situ Aksan, disumpah padahal bukan orang Situ Aksan. Dan persumpahan itu dalam jahiliyah itu saling mewarisi. Makanya nanti ada turun ayatnya walikullin ja'alna mawaliyah mimma tarakal walidani wal aqrabun. Itu teh ngabantah, enggak boleh. Karena pernah muakhad, karena pernah sumpah kita bikin kesepakatan nanti kita saling mewarisi. Yang kedua, sumpah dalam jahiliyah itu siga bobotoh.
Pokona mah sumpah demi Allah dek ngabela Persib dek kamusuhan Persija. Boga salah tuh boga salah eta dejek paehan gitu. Nya bobotoh sesat teu kabeh da urang ge bobotoh. Atau sebaliknya dejek teu kaot panggihan piking salah teu salah Islam atawa kafir siksa. Itu sumpah dalam jahiliyah. Dan Nabi mengatakan la hilfa fil Islam. Benar nih ada hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada sumpah yang seperti itu dalam Islam. Ini ditanyakan ke Anas, betul Nabi berkata tidak ada sumpah yang seperti itu dalam Islam. Faqala Anasun, lalu Anas menjawab, qad halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisyin wal Ansar fi datihi. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyumpah orang Quraisy dengan orang Ansor di rumahnya di Madinah. Nah, di satu sisi Nabi mengatakan lahil fil Islam, di sisi lain kata Anas ada. Apa maksudnya? Berarti yang tidak ada itu yang sampai saling mewarisi, yang sampai sumpahnya sumpah buta. Pokoknya mah bener atau salah bela sakur bobotoh gitu. Bobotoh ngamuk ngarusak dukung gitu. Padahal salah ya. Bobotoh nyiksa dejek dukung. Padahal kurang teu hafal masalah nong ngilu we gitu. Nah itu yang begitu enggak ada. Tapi kalau sumpah itu sumpah untuk saling melindungi dalam kebaikan muakhot ya baik agamanya, ekonominya ya. Maka itu ada dan itu yang Nabi lakukan antara Quraisy dengan orang Ansor. Jubair bin Mut'im juga menjelaskan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hilfa fil Islam. Pada prinsipnya tidak ada sumpah persekutuan, sumpah naturalisasi di dalam Islam. Wa ayyuma hilfin kana fil jahiliyah, tapi sumpah mana saja yang terjadi pada zaman jahiliyah, lam yazidhul Islam illa syiddatan, Islam tidak menambahnya kecuali semakin berat. Karena sumpah dalam Islam itu wajib menyebut nama Allah, demi Allah. Jadi tanggung jawabnya ke Allah. Tradisi sumpah ini di kita juga udah bagus. Semua pejabat pasti harus ada sumpah. Memang begitu. Kayak di Persis juga sama kan, setiap anggota, setiap taskil yang diangkat atau mudir ya di diniyah lagi kudu disumpah. Sunahnya memang begitu. Untuk apa ada disumpah teh disumpah ge wajibnya jadi mudir nu bener teh. Disumpah teh disumpah ge najan lain anggotanya wajib salat mah, wajib nulungan batur mah. Tapi maksud Nabi dengan adanya sumpah itu untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah hubungannya dengan Allah. Jadi bapak-bapak ngus dibayat anggota kade lain persisna. Saha si persis nya dasar wa sia jeje oge kabeh sumpahna ka Allah atawa RT lain tanggung jawab ka RW. Wah cenah asal bager we ka RW aman teu bisa anger we. Atawa ka rakyatnya mundek pemilihan ulang wah babagi deui gitu kan rakyat berian poho. Ditindas ulapan gitu pemimpin dolim teh memang pemilu tinggal gerang dirempang ge. Wah balalagur. Perbuatan seperti itu mungkin akan melupakan kedoliman mereka, tapi tetap Allah memual lupa wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan pernah mengira Allah abai dari yang dilakukan oleh orang-orang dolim. Ketika kita bersumpah, termasuk kita akan nikah dulu, lain kami toha teteh. Sumpahna maka Allah. Mitoha mah bisa diupahannya ku rokok sabungkus, ku kopi. Tapi sumpahna ka
Allah. Jadi bukan yang penting kata hukum mitoha kurang pasea jeung istri teh atau dolim ka istri atau nu penting mitoha teu apa. Masalahnya sumpah itu adalah kepada Allah. Nah itu yang Islam menambahnya semakin berat karena sumpah itu bukan lagi antar suku, pertanggungjawabannya antar suku, tapi sumpah kepada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.